Shalom, Horas, Bapak Ibu, Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 256 ayat 1. Yesus Kristus hidup Raja, bina bangkit ni amanah, menggonggomi sasude, jalana sahajo maut, tui bana domar Tuhan, parhato poton nabe, parhato poton nabe. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari Jumat 21 Oktober 2022 tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Alaidung tuduk saluhut naitu ibana, disima dohot anak hisa diri uduk tuna patudukon saluhut tu ibana, asa debata gabi saluhut di bagasa saluhut. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, persoalan kebangkitan sangat tidak bisa diterima oleh akal logika manusia. Karena apa? Karena manusia memakai pikirannya, otaknya, bahwa hidup manusia itu adalah terbuat dari unsur-unsur daging, tubuh, lemak itu, darah dan sebagainya. Ketika manusia mati, maka dikatakan bahwa dia tidak hidup lagi. Dia tidak bergerak lagi. Oleh karena itu, pemahaman manusia sejak dahulu kala, kematian adalah akhir dari segala-galanya. Tetapi sebagai orang percaya, kita diingatkan oleh Rasul Paulus, sama juga seperti yang sudah dikatakan oleh Yesus ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Dia mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi murid-murid tidak memahami itu, tidak mengerti. Mereka tidak mau memikirkan dan tidak akan mau pusing dengan hal kebangkitan karena bagi mereka itu di luar logika. Itu sebabnya firman Tuhan pada saat ini ketika Paulus menyatakan kepada jemaat Korintus, yang kita tahu bahwa jemaat Korintus itu adalah jemaat yang hidup di pusat perdagangan dunia, pusat pengetahuan dunia, pusat kebudayaan dunia, di mana banyak ahli-ahli, banyak filsuf-filsuf yang berdiam di sana, banyak pengajar-pengajar yang dapat di dalam kehidupannya mereka memperoleh kehidupan yang lebih baik karena mereka mempunyai pengetahuan. Mereka selalu melihat segala sesuatu dari sisi pengetahuan bisa diterima oleh akal, maka itu adalah benar. Oleh karena itu Paulus menyatakan kepada mereka ketika banyak di antara orang-orang Korintus yang juga mereka sudah menjadi percaya kepada Yesus, tapi mereka juga masih ragu-ragu tentang kebangkitan. Kebangkitan tubuh yang bagaimanakah yang akan terjadi nantinya. Walaupun mereka sudah mendengar berita tentang melalui Injil, melalui berita yang sudah disampaikan kepada mereka bahwa Kristus telah dibangkitkan dari kematian, tapi mereka tidak bisa menerima itu.
Logika manusia tidak akan mampu untuk menerima itu. Itu sebabnya dikatakan di situ bahwa kalau kita membaca 1 Korintus 15 adalah persoalan tentang kebangkitan. Yang pertama dikatakan ayat 1 sampai 11 adalah tentang kebangkitan Kristus sendiri. Yang kedua, bagian kedua adalah kebangkitan kita sendiri manusia dari ayat 12 sampai ayat yang ke-34. Baru kemudian dikatakan kebangkitan tubuh yang bagaimana, yaitu ayat 35 sampai seterusnya. Bagaimana kita dikatakan di situ di dalam kehidupan ini ketika manusia mati maka dia akan dibangkitkan sama seperti kebangkitan Kristus supaya manusia dibawa sampai kepada kehidupan yang kekal. Semua orang mati akan dibangkitkan. Itu terjadi ketika Kristus sudah bangkit dari kematian. Dan firman Tuhan hari ini mengatakan kepada kita bahwa tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus. Segala sesuatu ditaklukkan di bawah Kristus. Artinya apa dikatakan? Semuanya sudah tunduk, semuanya sudah percaya, semuanya sudah tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dia adalah Mesias yang sudah diutus Tuhan untuk datang ke dunia, untuk menjadi juru selamat dunia. Maka segala yang bertelut dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, sebagaimana dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Filipi. Di situ dikatakan, maka dia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. Yaitu dia akan tunduk kepada Bapanya. Supaya Bapa itu ada di menjadi semua, di dalam semua. Supaya Bapa itu, Allah itu ada di dalam semua manusia yang sudah dibangkitkan dan yang sudah memperoleh kehidupan yang kekal. Karena sebagaimana dikatakan, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, untuk Dia, dan di dalam Dia. Untuk kemuliaan Allah Bapa. Segala sesuatu akan tunduk di bawah kaki Kristus. Tetapi ketika semuanya sudah terjadi, maka dia juga akan menundukkan diri kepada Allah Bapa. Dia akan menjadi bersama-sama dengan Allah, sehingga di mana ada Bapa, di situ ada Anak, dan di situ bersama-sama semua orang-orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, apa yang mau dikatakan kepada kita pada saat ini ketika kita dikatakan bahwa Kristus akan menundukkan dirinya kepada Dia yang menundukkan segala sesuatu. Yang pertama dikatakan kepada kita, jangan ragu-ragu akan peristiwa kebangkitan tubuh. Ketika kita harus menghadapi peristiwa kematian dengan orang-orang yang kita cintai, ingatlah, sebagai orang percaya, kematian bukan akhir segala-galanya. Tetapi kematian adalah menjadi awal di mana kita bisa bertemu muka dengan muka di dalam kerajaan surga. Kematian adalah pintu gerbang untuk kita masuk sampai kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu diingatkan kepada kita sebagaimana dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Tesalonika. Jangan menangis seperti orang yang tidak berpengharapan. Tetapi ingatlah, semua akan dibangkitkan untuk kehidupan kekal sesuai dengan perbuatannya. Yang kedua dikatakan kepada kita, jangan pernah ragu-ragu untuk mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah yang sulung dari kebangkitan itu sendiri. Sehingga kita semuanya akan dibangkitkan. Tubuh kita tidak akan mampu ditahan oleh dunia ini, oleh kematian. Tetapi kita akan dibangkitkan. Dan tubuh yang mana yang dibangkitkan adalah tubuh yang lama dengan dibalut oleh tubuh rohani yang baru, sama seperti Yesus yang dibangkitkan. Tubuhnya yang lama sehingga orang-orang juga mengenal Dia, melihat Dia.
Tetapi dia sudah dibungkus dengan tubuh yang rohani, di mana darah tidak ada lagi keluar dari bekas paku di tangannya, dari bekas tombak di dadanya, dari bekas paku di kakinya. Yang kedua, dia dikatakan di situ, dia bisa masuk ke dalam rumah yang sedang terkunci, tertutup. Ketika murid-murid sedang di rumah di Yerusalem. Dia melintasi segala sesuatu. Dia hadir di mana-mana. Dia berkuasa atas segala-galanya. Oleh karena itu jangan pernah ragu-ragu untuk mengikut Tuhan kita Yesus Kristus sebagai juru selamat satu-satunya yang sudah datang dari surga. Kemudian datang ke dunia ini menyerahkan dirinya untuk menjadi korban penebusan dosa kita. Dia bangkit dan dia naik ke surga kembali sehingga dia akan datang untuk menjemput kita kembali kepada kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, ingatlah segala sesuatu. Kita diutus sama seperti Yesus diutus oleh Bapaknya. Kita juga diutus di dunia ini untuk menyebarkan berita Injil, mendatangkan kerajaan Allah di dunia ini. Oleh karena itu, biarlah kemuliaan hanya untuk Allah saja. Amin. Terima kasih Tuhan jika hari ini Engkau telah mengingatkan kami bahwa pada waktunya semuanya akan dibangkitkan. Dan Engkau juga akan menundukkan dirimu kepada kaki Bapa sehingga Bapa dimuliakan dan Bapa bersama-sama dengan semua di dalam semua. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbananmu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bekerja. Lakukan pekerjaanmu sebagai persembahan kepada Tuhan. Oras.